Oke, dah. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan sekarang di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Pertanyaannya terkait dengan Hmm. pelamaran kerja sih Pak Oh, yang boleh. Boleh. menggunakan akun Jobstreet Pak. Oh, Job Street. Ya, gimana tuh? Saya udah beberapa kali apply lamaran kan Pak dari Hmm. Jobstreet, tapi sampai sekarang belum ada. Ada sekitar saya kemarin kan Hmm. lulusnya bulan 9. Hmm. Dari bulan 9 itu setelah keluar pengumuman saya lulus kan Pak, saya langsung gercep tuh buat Oh, akun ya. Jobstreet. Oke. Terus dimulai dari situ saya udah mulai apply-apply lamaran ke beberapa perusahaan, tapi sampai sekarang belum ada panggilan dari aplikasi itu. Oke. Itu Ini ada oke. tipsnya Ya. nggak Pak biar Oke. di itu? Oke, kita sekarang fokus dulu sama ngomongin job street ya. Jadi kita nanti bahas pertanyaanmu ini aku bahas pakai dua sudut pandang. Pertama job street dan di luar job street. Jadi job streetmu diapain, sambil job streetmu diapain, di luar diapain. Nanti aku ceritain. Job street itu sistemnya itu mirip kayak ATS friendly. Jadi, dia tidak pakai window waktu. Window waktu tuh misalkan kamu cuma boleh ngirim lamaran di hari kerja atau jam kerja aja. No. Job street itu mau kamu kirim pagi, siang, sore, malam, hari libur, pagi, siang, sore, malam bebas. Karena dia nggak pakai window waktu gitu. Pakainya apa? Sistem perankingan. Mirip banget kayak ATS friendly. Atau jangan-jangan ini ATS friendly ya, kayak gitu. Maksudnya gimana? Ada dua tampilan. Tampilannya recruiter sama tampilannya job seeker. Oke? Jadi fasilitas dari job street. Di tampilannya recruiter, recruiter itu bisa ya dengan kualifikasi tertentu akhirnya posting loker yang nanti akhirnya akan muncul di halamannya job seeker ibaratnya gitu. Oke? Dari job seeker nanti ibaratnya ngirim lamaran ke recruiter. Balik lagi ke sana. Oke? Nanti di halamannya recruiter, setiap lamaran yang masuk itu akan terdisplay. Oke. Dari yang terdisplay tadi, nanti akhirnya ada yang diproses, di mana diproses itu ya macam-macam ya. Ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai, atau mungkin kadang di notifmu tuh nanti muncul sebagai lowongan Belum ini sudah sesuai. selesai diproses, atau kamu masih dalam proses, atau tidak sesuai gitu-gitu. Atau mungkin diintip, atau ada undangan wawancara, macam-macam. Itu adalah bentuk feedback setelah lamaranmu nongol. Nah, dari sini sebenarnya kamu harus paham ada kamu sebagai job seeker, ada perusahaan yang ada lowongan posisi tertentu. Posisi ini membutuhkan kualifikasi tertentu. Kualifikasi ini nanti jadi kata kunci di infoloker. Jadi tanganku yang ini namanya kata kunci di infoloker. Kamu punya pengalaman, ditulis di CV. Jadi di CV nanti ada yang namanya kata kunci kualifikasimu. Oke? Nah, kenapa window perankingan ini artinya adalah membandingkan kata kunci yang diekstrak ya, yang tertulis di CV atau di profil job streetmu dengan kata kunci loker, yaitu kualifikasi orang yang boleh duduki posisi yang sedang kosong ini, dicocokin gini, tek, gitu. Ya, seberapa match sih. Oke, seberapa match kata kunci yang ada di akun Jobstreet-mu dan CV-mu dibandingkan dengan kata kunci yang ada di infolokernya. Kecocokan ini sistemnya katakanlah prosentase dari 0 sampai 100%. Kalau 100% berarti 100% cocok gitu ya. Nanti ada namanya cocok 80% dan lain-lain. Nah, kecocokan ini nanti akan ditampilkan ibaratnya di halamannya rekruter. Halamannya rekruter ini nggak yang langsung ditampilin punyamu, nggak. Akan disusun. Kecocokan tertinggi nanti disusun paling atas gitu ya, makin ke bawah gitu. Nanti sistem rekomendasinya adalah tampilan yang urutan teratas ini itu yang akan disodorkan ke rekruter gitu. Sebenarnya semua iya sih, tapi yang kecocokan tertinggi dulu yang disodorin dulu gitu. Nanti tinggal lewat mata, tinggal diproses gitu. Ada yang udah dibuka tapi nggak ditinggalin. Biasanya notifnya misalkan profil Anda dilihat sekali atau gimana-gimana gitu.
Atau misalkan masih diintip-intip, atau kalau udah diproses terus mungkin kamu pernah ada notif lamar Anda tidak sesuai atau kualifikasi Anda tidak sesuai gitu. Pernah ya? Bukan yang position close loh ya, bukan yang position close, tapi kualifikasi Anda tidak sesuai. Artinya apa? Kalau kualifikasi tidak sesuai, mungkin dari sisi kalau secara umum itu jelek, dalam arti nggak sesuai dengan yang diharapkan. Itu kalau kita ngelihatnya cuma permukaannya aja gitu ya, ada ya. Tapi kamu harus lihat sisi positifnya. Kalau notifikasi ditolaknya itu bukan karena position close atau di close by system, tapi notifikasinya adalah posisi Anda atau kualifikasi Anda tidak sesuai, maka sebenarnya CV-mu itu udah sempat diekstrak, CV-mu udah sempat dibandingin, udah sempat diurutin berdasarkan rankingnya, dan udah sempat muncul di layarnya recruiter, paham nggak? Gitu. Jadi udah sempat muncul di layarnya recruiter dan dibaca dong di situ. Tapi memang masih dirasa belum sesuai. Terus akhirnya ya udah ditolak aja, muncul di notifmu kamu nggak sesuai. Oke? Jadi kalau kita ngelihat dari sisi positifnya adalah berarti caraku ngelamar sejauh ini udah menghasilkan kesempatan CV-ku tuh dalam tanda kutip muncul di mukanya recruiter. Paham ya? Gitu. Berarti yang salah apa? Bukan sistem job street-nya. Oke, bukan cara bikin CV-nya, tapi mungkin isinya, konteksnya. Barangkali keahlian atau kemampuan tertentu, pengalaman tertentu yang mereka cari, yang mereka butuhkan belum tertulis di CV-mu atau belum tertulis di profil job street-mu. Nah, belum tertulis ini kemungkinannya dua. Kamu nggak punya kemampuannya karena akhirnya nggak ditulis, bener nggak? Tapi bisa aja kamu punya kemampuannya, tapi kamu nggak tulis, gitu. Ini sering sekali terjadi yang nomor dua. Kamu punya kemampuannya, kamu nggak tulis di CV, nggak tulis di profil job streetmu. Kenapa? Satu, bikinnya buru-buru. Akun job street kamu belum lengkap, udah main asal ngelamar, nggak dijabarin gitu. Oke? Harus dijabarkan karena penjabaran itu akan mengandung verb. Biasanya kata kunci itu bentuknya tuh verb atau software atau hardware atau industry knowledge, itu kata-kata kunci, pengetahuan bidang kayak gitu. Nah, banyak orang yang ya kalau nggak punya kemampuan, nggak ditulis, ya wajar. Apa yang harus dilakukan? Ya belajar. Biar punya kemampuan, bisa diupdate di CV-nya. Dan bisa diupdate di profil job street-nya, paham ya? Kayak gitu. Iya, Nah, paham. sekarang lihat lagi. Bisa jadi kamu punya kemampuannya, tapi kamu nggak tulis di profil job streetmu. Atau kamu punya kemampuannya, nggak kamu tulis di CV-mu. Tanya lagi, paham belum cara nulis CV? Paham. Tahu nggak isinya CV itu isinya apa aja? Tahu, ada pengalaman kerja, mungkin magang, pendidikan, dan lain-lain. Nah, sekarang masing-masing elemen tadi udah tahu belum cara nulisnya gimana? Gitu. Oke? Karena biasanya teman-teman itu ya belum pahamnya itu bukan karena nggak punya kemampuan, itu mah gampang ya, nggak ada kemampuan ya udah sekarang sambil ngelamar kerja sambil cari kemampuan itu. Tapi yang sayang sekali adalah kamu punya pengalaman itu, punya kemampuan itu, kok nggak ditulis di job street sama di CV gitu. Atau yang nomor dua, kamu punya kemampuannya, kamu tulis di CV atau di job streetmu, tapi nulisnya kayak biasa aja. Yang penting ditulis. Contoh nulis pengalaman kerja. Kamu nulisnya cuma PT A B C D E F G, periodenya kapan sampai kapan, misal di CV ya, jabatannya sebagai staf ini, dah. Nggak ada penjabarannya apa, tanggung jawabnya di sana apa, nggak ada pencapaiannya apa gitu. Padahal kamu ada pencapaian, kamu tahu job desk-nya apa, tapi nggak dijabarin gitu di CV-mu. Oke, jadi sekedar pernah gitu. Saya pernah di sini sekian lama sebagai ini, saya pernah di sini. Nah, nanti nggak muncul tuh sistem rekomendasinya tadi gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Nomor satu, yang harus dilakukan cek ulang. Cek ulang apa? Informasi yang ada di CV dan di profil job streetmu. Pastikan apa yang kamu mampu, apa yang kamu pernah lakukan, sudah tertulis dengan baik dan benar di CV atau di profil job streetmu. Oke, jangan sampai kalau di CV-mu ada, di job streetmu nggak ada gitu.
Bahkan terkadang penjabaran pengalaman kerja atau pendidikan di Jobstreet itu bisa lebih panjang daripada di CV. Karena Jobstreet itu ada yang karakternya panjang banget kan, gitu. Misal informasi lain-lain, kamu masukin apa di situ? Kolom kosong banyak banget tuh. Kau bikin ini sendiri, ini organisasi, ini kepanitiaan, ini achievement atau apa. Yang mungkin di menu-menu yang di samping tuh nggak ada, paham ya? Gitu. Itu akan menjadi bahan pertimbangan. Jadi cek ulang CV dan akun Jobstreetmu. Pastikan informasi yang ada itu udah ditulis dengan satu, jujur, dua, lengkap, tiga, relevan. Relevan tuh sesuai dengan target kamu pengen ngelamar jadi apa gitu. Tapi ini bukan berarti profil Jobstreetmu diedit-edit baru klik-klik apply, yang nggak gitu. Oke. Jadi di display aja, nanti di sesi detail aku jelasin. Jadi relevan. Terus apalagi yang selanjutnya? Menarik. Jadi nulis pengalaman, oke, nulis pengalaman di CV ataupun di profil Jobstreetmu itu harus yang menarik. Kan kamu lagi mempromosikan diri, ingat ya, kamu nggak lagi curhat. Kamu punya pengalaman kerja, orang yang pernah kerja jadi itu tuh udah banyak, udah jutaan, oke, ibaratnya. Tapi di sini kamu berusaha menuliskannya secara menarik, gitu. Jadi nulis profil CV, isi CV dan Jobstreet itu sama, harus ditulis dengan jujur informasinya, harus lengkap dan relevan, lalu harus menarik. Nah, yang terakhir adalah yang harus yang update, up to date. Kamu punya pengalaman baru, perlu nggak ini masukin ke CV? CV-mu diedit. Begitu CV-mu diedit, diupdate, LinkedIn, Jobstreet-mu juga diupdate, kayak gitu. Oke? Jadi itu nomor satu, bener-bener cek ulang CV dan Jobstreet. Detail perbagiannya, kayak gitu. Oke? Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, coba analisis yang kamu nggak ada panggilan tadi, itu kebanyakan gara-gara tidak terproses atau nggak cocok. Kan notifnya beda-beda tuh, ya kan? Iya. Nanti nggak usah dijawab dulu, nggak apa-apa gitu. Jadi cari notifnya itu gara-gara kayak tidak terproses, jadi bisa udah position close gitu. Kan suka ada notif di Gmailmu, di emailmu kadang ada kan. Position close tuh artinya belum diputuskan tapi udah ngelewati batas tenggat waktu tertentu, jadi di close by system gitu. Aku biasanya suka bilang ya anggap aja ini belum terproses gitu. Mending kamu kayak ada lolos atau ditolak sekalian. Kalau udah ditolak, udah dilihat pakai mata, nggak sesuai, dianggap nggak gitu. Nah, kalau akhirnya nanti position close belum diproses by system, mungkin karena ada banyak hal. Misal, kamu nggak ngelamar lowongan yang terkini. Jadi udah ada pelamarnya tuh udah berapa ratus dulu gitu loh. Baru kamu ngelamar, paham nggak? Misalkan total pelamar ada 1000. Kamu urutan nomor 500. Mereka cuma butuh 3 orang. Nah, ternyata dari 1000, di mana nomor 500 adalah kamu, mereka cuma butuh 5 orang. Dari 300 pertama, mereka udah dapetin 5 orang ini, paham nggak? Gitu. Sebenarnya nggak 5 orang sih, harusnya lebih banyak sih. Ke tahap selanjutnya tuh biasanya kan psikotes, katakanlah 100 deh. Dari 1000, kamu urutan nomor 500. Nah, dari 300 pertama, mereka udah yakin dengan 100 orang yang ke tahap selanjutnya. Berarti yang nomor 301 ke belakang itu belum keproses, gitu aja, paling simpel. Gitu. Nanti tolong dikoreksi ya kalau aku salah, kayak gitu. Tapi setahuku kayak begitu, gitu. Kalau position close tuh belum di apa namanya, di proses kayak gitu. Karena kamu udah ada pelamar lain kan, udah diurutin. Dan kebetulan waktu diurutin tuh, ya tadi, dari perankingannya tuh, kamu ada di level situ, gitu. Oke, memang udah ada perankingan yang akhirnya di urutan itu setelah di ranking kamu mungkin masuk, tapi bukan urutan yang ini teratas gitu, jadi nggak sempat kepegang, misal kayak gitu kan. Bisa juga karena kenapa kok udah position close, mungkin mereka kenapa kok bisa kayak gitu, karena mereka tuh ada locker yang cuma dibuka di Jobstreet atau job portal, tapi kadang ada mereka yang lewat yang lain, ada yang langsung via email. Jadi kayak ada satu posisi dibuka, tapi nge-share-nya di beberapa tempat platformnya mereka gitu ya. Nah, kebetulan tuh mereka udah banyak tuh yang
diperoleh yang lewat LinkedIn. Akhirnya di sini nggak diproses secara optimal misalkan. Karena udah dapet yang lebih yang mereka yakin gitu. Dan lain-lain lah kemungkinan-kemungkinan kayak gitu. Nanti silahkan aku dikoreksi kalau aku salah gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, nanti pada saat kamu ngirim lamaran via Jobstreet, yang harus kamu lakukan, satu, ini konteksnya udah kamu koreksi dulu ya, CV dan profilnya ya, udah kamu evaluasi juga ya. Nanti pada saat kamu ngirim lamaran via Jobstreet, yang harus kamu perhatikan adalah satu, kirim lamaran yang terkini dulu. Jadi cari filter yang barusan-barusan gitu loh. Kalau perlu yang 24 jam terakhir dulu yang dihabisin, paham ya? Kayak gitu. Jadi cari loker-loker yang terkini dulu. Yang kedua, selain loker yang terkini, kamu juga harus cari loker yang jangan asal. Karena saking mudahnya tinggal klik-klik-klik, paling ngetik juga ngetik yang 300 kata kunci gitu ya, 300 karakter itu, maka jangan ibaratnya ya udah coba jangan kayak gitu. Oke. Nanti malah stres sendiri, paham ya? Jadi cari yang terkini, cari yang sesuai kualifikasi dan sesuai yang kamu ingin. Oke. Yang nomor 3, yang mungkin nggak kamu lakukan, cari rekruter perusahaan itu di LinkedIn. Kalau perlu kamu connect. LinkedIn itu bisa connect, bisa follow. Tapi kalau bisa connect. Intinya apa? Nanti kamu menyampaikan ke beliau, DM aja, perkenalan diri dan sampaikan case. Contoh, selamat siang Bu Ida, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan, nama saya ini berasal dari sini. Beberapa waktu yang lalu, saya mengirimkan lamaran via Jobstreet untuk lowongan pekerjaan di perusahaan Ibu PT ini sebagai ini. Gitu. Apabila Ibu adalah salah satu rekruternya, saya ingin mengkonfirmasi Bu, semoga lamaran saya via Jobstreet sudah diterima dengan baik ya. Apabila Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, dipersilahkan Ibu dapat mereview profil LinkedIn saya ini, atau Ibu dapat menghubungi saya melalui alamat email ini atau WA ini. Terima kasih atas kesempatan dan informasi yang diberikan. Salam kenal. Kirim. Enak kan ngomong gitu? Gitu. Artinya kamu kenalan juga, gitu. Bangun koneksi juga. Jadi pada saat sekarang, mungkin dulu gini, dulu aku fresh grad sekitar pokoknya di atas 5 tahun yang lalu lah ya gitu. Di atas 5 tahun yang lalu, kamu ngirim lamaran via Jobstreet itu buat aku ya relatif lebih fast respon daripada sekarang. Betul, karena sekarang kandidat hebat itu ada baik, kandidat hebat ada banyak gitu. Oke, dan mungkin kamu tahu sendiri secara umumnya by nature jumlah lowongan pekerjaan, oke, dan jumlah tenaga kerja itu nggak sebanding. Jumlah loker itu memang banyak, tapi jumlah tenaga siap kerja lebih banyak lagi, paham ya? Kayak gitu. Sehingga kalau kamu mengirimkan lamaran via Jobstreet hanya send aja, nggak cukup. Lalu apa yang dilakukan tadi? Follow up di luar platform Jobstreet juga. Nge-DM via LinkedIn-nya misalkan. Ya, dan saranku yang terakhir soal Jobstreet tadi adalah jangan jadikan dia satu-satunya sumber lowongan pekerjaanmu atau satu-satunya channel untuk mengirimkan lamaran. Kamu harus punya banyak sumber loker karena kita nggak tahu loker yang kita lamar via apa yang dapat kesempatan ke tahap selanjutnya. Kalau sejauh ini kamu ngirim lamaran sehari bisa 10, 20, tapi semuanya via Jobstreet ya sama aja. Gitu. Jangan-jangan ada yang cocok juga sama kamu, misalkan diposting di LinkedIn, tapi sama perusahaannya nggak diposting di Jobstreet. Sesuai sama kamu nggak pantengin, lewat. Gitu. Teman-teman yang ada di komunitas sering aku bilangin bahwa kalau ngirim lamaran, sumbernya banyakin. Grup WA aku, LinkedIn, Jobstreet, website. Sehari kamu lamar 4 udah 16. 5 udah 20 lamaran per hari. Teman-teman di grup loker rata-rata yang udah sharing sama aku 20 sampai 30 per day. Bisa ngirim lamaran sebanyak itu per harinya. Kamu seberapa banyak? Jangan sampai malah ada yang bolong-bolong dengan alasan iya kan hari libur Kak. Nggak ada kayak gitu. Ngirim lamaran tuh tiap hari. Iya Kak, itu di luar jam kerja. Aku pribadi ya percaya bahwa ngirim lamaran di hari kerja dan jam kerja itu boleh, itu strategi, tapi itu via email. Tapi kalau di luar via email, boleh ngirim
lamaran di hari Sabtu, Minggu gitu boleh. Dengan alasan tertentu, boleh banget gitu. Ngirim lamaran lewat Jobstreet, lewat apapun ya, tinggal klik-klik tadi 24 jam. Boleh. Karena kamu nggak bakal iseng aja nanti tengah malam buka Jobstreet, cari loker terus klik lamar. Bisa nggak? Bisa. Nggak ada tulisannya, mohon maaf, ini tengah malam ngirim lamarnya besok, atau website tidak bisa diakses karena udah malam gitu. Nggak ada, karena nggak pakai window waktu tadi. Nah, ini bagian dari strategi gitu. Jangan sampai hari ini ngirim lamarannya banyak, besok dikit, besok enggak, besok banyak, besok enggak. Nah, jangan bolong-bolong. Coba cari konsistensimu. Kamu bikin komitmen pribadi. Aku harus mengirimkan lamaran per hari minimal sekian. Kalau belum sekian, aku nggak tidur. Aku setiap hari harus baca buku, harus belajar ini. Gitu. Harapanku setelah sekian hari aku belajar ini, aku harus mahir soal itu, biar kemampuan itu bisa segera aku tulis di CV-ku. Gitu. Jadi harus konsisten dalam ngirim lamaran tiap harinya, menggunakan multi channel, tapi dalam aktivitas harianmu, sambil kamu sibuk ngelamar kerja, kamu harus sibuk untuk pengembangan diri. Baca buku, nonton konten, latihan software, latihan ini itu, simulasi interview, tanya jawab sama teman, ngomong sendiri, baca koran, itu. Branding, bikin postingan di LinkedIn, bikin postingan di sosmed, gitu. Sosmed lebih dari sekedar untuk entertainment atau hiburan, tapi untuk branding kamu. Kayak gitu. Itu harus dilakukan secara beriringan. Kenapa? Satu, suka nggak suka, mau nggak mau, kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Karena kamu bukan kandidat tunggal. Bener nggak? Gitu. Yang nomor dua, sumber loker ada di mana-mana. Kita sebagai pihak luar, bukan bagian dari perusahaan, kita nggak tahu perusahaan ini akan posting via apa. Sebelum diposting kan kita nggak tahu dia akan posting via apa. Sehingga kita harus punya banyak sumber. Gitu. Nah, kita juga nggak tahu kenapa ada pihak-pihak teman-teman kita yang dapat kerja gara-gara ngelamar kerja, oke? Ngelamar sesuai terus diproses. Tapi ada orang-orang loh yang dapat kerjaan dengan cara ditawarin di DM sama recruiter. Nah, karena kita nggak tahu nih kerjaan impian selanjutnya kita peroleh dengan cara melamar atau ditawari, makanya kita harus open terhadap dua-duanya. Melamarnya ya yang serius, yang konsisten, yang bener. Ditawar ini artinya apa? Perusahaan tahu. Kan kalau namanya ditawarin kan berarti perusahaan tahu ada orang kayak kita, tahu cara mengakses kita, bener nggak? Gitu. Sehingga ditawari ini hubungannya sama personal branding di sosial media. Aktiflah di LinkedIn lebih dari sekedar untuk nyari loker. Di LinkedIn itu kamu bikin postingan biar dikenal sama recruiter. Connect ke orang baru, follow orang baru. Lokernya kamu temuin di Jobstreet, akun rekruternya akhirnya kamu follow up di LinkedIn, kamu DM di LinkedIn, ya kan? Yang tadinya kamu punya sosial media, Instagram misalkan, isinya cuma hiburan-hiburanmu aja buat stalking orang atau postingan cuma dikit, bikin postingan-postingan yang penyemangat kamu, yang motivasi kamu apa. Kamu punya akun TikTok, daripada buat joget-joget, kamu bikin postingan tutorial atau sharing ilmu yang kamu kuasai. Kamu sekarang bisa apa dan terbiasa apa. Oh, bidangku pertanian, aku jago soal tanaman. Ya udah, aku bikin konten video pendek. Misalkan tips menanam tanaman apa di rumah. Aku bikin video pendeknya. Video pendek ini bisa aku taruh di Reels Instagram, aku taruh di Short YouTube-ku, bisa aku taruh di TikTok. Satu konten posting di mana-mana. Bahkan videonya bisa aku share di LinkedIn-ku. Hari ini tips menanam cabai di rumah, besok tips menanam tomat di rumah. Kamu orang pertanian, postinganmu soal tanaman-tanaman, warna pertanianmu masih ada. Bahkan konten pertanianmu bisa diserap, bisa dipelajari, berguna bagi orang non-pertanian. Bener nggak? Gitu. Itulah bentuk-bentuk dari branding. Tidak harus hal-hal yang sifatnya tuh rumit. Orang-orang tertentu aja yang paham. Kalau memang targetmu ke sana, ya nggak apa-apa. Kadang posting serius, kadang posting nggak serius di semua sosmedmu. Lebih dari sekedar untuk hiburan. Karena semua sosial media itu bisa menghasilkan uang dengan cara yang beda-beda. Ada yang akhirnya nerima endorse, ada yang akhirnya rekruternya nge-DM kamu lewat sosmed itu, ada yang affiliate, ada yang nanti pakai AdSense dan lain-lain. Gitu. Pokoknya ibaratnya kalau nama lengkap kamu ditulis di Google Search, keluarnya apa aja, iseng aja gitu. Namamu iseng kamu tulis di Google.
Sejauh ini keluarnya apa ya, itu level brandingmu sementara di situ gitu. Kalau mau cek cara basicnya ya gitu. Sekarang kamu jadi job seeker, kirim lamaran misalkan belum rutin atau rutin tapi cuma mohon maaf pakai Jobstreet aja. Sosial media kamu susah ditemukan, LinkedIn profilnya belum lengkap, punya TikTok nggak ada postingan, punya LinkedIn kurang, punya Instagram akunnya di private nggak ada postingan, cuma following sama follower, kita bisa nilai apa gitu. Punya Facebook, Facebooknya nggak keurus dan lain-lain. Seolah-olah aku udah ngelakuin segalanya, tapi kamu belum lihat potensi nyari kerja lewat branding di sosmed. Coba kalau misalkan di masing-masing sosmedmu kamu bikin postingan, atau misalkan di bio-nya TikTok kamu kasih link ke LinkedIn, di bio-nya Instagram kamu kasih linknya ke LinkedIn. Jadi semua sosmedmu itu ngarahin orang-orang untuk kunjungi LinkedIn-mu. Di LinkedIn-mu kamu branding misalkan kayak gitu. Itu kan ide juga gitu. Itu untuk mengoptimasi biar orang-orang yang nyasar di salah satu sosmedku, aku berusaha biar aku arahin ke LinkedIn, karena di LinkedIn ada informasi profesional. Harapanku orang yang nyasar itu kalau bukan HR ya user, akhirnya dibaca, tertarik, set, aku kasih kesempatan kayak gitu. Hal-hal semacam inilah yang namanya berkesinambungan gitu ya, gitu. Ini bener-bener kayak multi channel kayak gitu yang harus dilakukan, dan ini semua harus dilakukan sambil apa ya, sambil kamu tadi sibuk dengan job streetmu. Oke, jadi saranku tadi selain coba bandingkan CV dengan akun Jobstreet-mu, gitu kan ya tadi ya. Kemudian coba follow up orang-orangnya di LinkedIn, kayak gitu. Yang ketiga adalah kelilingi aktivitas main Jobstreet-mu dengan aktivitas sosmed, gitu. Karena kita nggak tahu orang akan nyasar ke kita tuh gimana. Orang akan menemukan kita gimana, kita dapat kerjaan dengan cara ngelamar atau ditawarin gitu. Jadi jangan sampai kamu sibuk ngelamar lewat Jobstreet, kamu tidak ngelamar via yang lain. Via email, via LinkedIn, mungkin job portal lain, mungkin website perusahaan langsung, kayak gitu. Oke? Nah, itu adalah jawaban keseluruhan aktivitas yang harus kamu lakukan via Jobstreet. Kayak gitu. Kemana-mana ya gitu. Tapi jelaskah atau ada tambahan pertanyaan mungkin boleh? Atau pertanyaan lanjutan boleh? Cukup jelas sih Pak. Terus ada lagi yang mau saya tanya Pak mengenai mengirim lamaran di email, via email aku. Saya juga pernah sering sih kalau bukan LinkedIn kan Pak. Kalau bukan LinkedIn biasanya kan para HRD menawarkan pekerjaan, terus harus melamar via email. Saya juga sering kalau seandainya mau mengirim lamaran di via email juga untuk apa sih namanya, badan itunya Pak, badan emailnya itu harus gimana sih sebenarnya Pak biar ada panggilan? Saya udah beberapa ngikutin kan Pak, ada yang ngasih saran dari beberapa HRD kayak gini, badan emailnya kayak gini. Saya udah ngikutin tapi nggak ada juga Pak. Balik lagi, saranku ke Jobstreet, kamu perlakukan di email. Apa yang harus dilakukan? Satu, pastikan kamu mengirimkan email itu bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Semua kayak gitu. CV juga harus bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Jobstreet juga gitu. Bikinnya bener, makainya bener. Cara bikin, sekarang ngomongin email. Cara bikin email yang bener tuh gimana sih? Pastikan lampirannya udah bener, dokumen yang kamu lampirin bener, mulai dari ukuran filenya, nama filenya, kelengkapan filenya gitu. Body emailnya juga udah bener cara ngisinya, judulnya udah bener, alamat tujuannya udah bener gitu. Ini baru dalam tanda kutip bener cara bikin pesannya. Oke? Nah, sekarang bener cara pakainya. Cara pakai ini lebih dari sekedar kirim send. Ada yang kirim send langsung, ada yang di schedule gitu. Oke. Nah, cara pakai via email itu lebih dari sekedar kirim. Kamu follow up via email itu kan artinya arahan dari infolokernya kan gitu. Bener nggak? Silahkan kirimkan lamaran atau CV dan dokumen lain ke email ini gitu kan. Tapi kan kamu punya sumber email, sumber infoloker yang
kamu akhirnya follow up via email. Kamu dapatnya dari mana? Dari LinkedIn. Konfirmasi ke rekruternya. Bahkan nggak harus ke DM. Kamu misal punya koneksi LinkedIn, dia posting loker gitu kan. Gitu. Ya udah, kamu biasanya orang kolom komentarnya apa? Interested, interested, up, interested kayak gitu kan. Jangan kayak gitu. Coba sampaikan aja. Kadang orang ngechat up dan interested padahal nggak disuruh gitu ya. Interested ya, tapi ini disuruhnya kan kirim email. Jadi mendingan kamu kirim email dulu, kamu langsung komen. Terima kasih Ibu atau terima kasih Bapak atas informasi lowongan pekerjaannya. Saya tertarik dan baru saja saya mengirimkan lamaran ke alamat email yang tertera. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Pak. Titik. Balik lagi, apabila ada informasi tambahan yang Bapak atau Ibu butuhkan, silahkan menghubungi saya melalui akun LinkedIn saya ini. Dipersilahkan juga untuk mereview profil LinkedIn saya. Hormat saya, tidak kirim. Ceret. Aku digituin, aku kunjungin tuh akun. Serius, aku connect tuh. Di saat yang lain pada up, interested, up, tertarik, amin, gitu-gitu doang. Kamu tuh ngomongnya semacam itu. Banyak hal yang bisa terjadi dengan memperbaiki kemampuan komunikasimu di sosial media. Seriously, gitu. Jadi jangan-jangan sejauh ini kamu ngirim email ya ngirim aja terus nunggu. Oke? Nggak coba follow up recruiternya di sosial media. LinkedIn itu nggak cuma loker loh. HR aja ngumpul di LinkedIn. Aku selalu ngomong LinkedIn, aku bukan orang LinkedIn tapi ngomong LinkedIn terus ya gitu. Aku nggak di endorse LinkedIn gitu. Tapi memang semacam itu, user aja ngumpul di LinkedIn. Nah, coba kamu melihat itu sebagai peluang untuk oke, ini aku cek dulu cara emailnya udah bener, dokumen udah bener, gini, mungkin aku belum ya. Cara pakai yang dalam tanda kutip itu tadi. Job street harus ada kegiatan yang mengelilingi. Kamu sibuk di job street boleh, tapi kan dia harus dikelilingi dengan kegiatan lain kan. Email juga sama. Kamu follow up via email boleh, tapi harus dikelilingi dengan kegiatan di luar email. Tindakan yang berkelanjutan gitu. Nah, barangkali itu belum dicoba. Itu sih jawabanku sih. Karena kalau akhirnya cuma ngedit body email tuh sebenarnya penting, itu harus bener betul. Tapi itu nggak cukup kalau cuma di situ kayak gitu. Oke. Body email yang penting tuh kebanyakan yang lupa tuh activity yang mengelilingi. Setelah kamu send email, apa yang harus kamu lakukan? Oh, aku rekap lowongannya, aku punya Excel. Aku rekap tuh gitu. Oke, habis itu ngapain? Cari rekruternya di ini, konfirmasi. Udah, selesai. Apa yang harus dilakukan? Move on. Cari loker lain, diperlakukan yang sama kayak gitu. Oke. Nah, hal-hal semacam inilah yang biasanya dilakukan sama teman-teman secara kurang lengkap. Kayak gitu. Paham ya? Cukup jelas Paham, secara general? jelas. Oke.